Apakah kalian baik-baik saja? Amin. Amin. Kita masih ada di dalam tangan Tuhan karena Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebelum itu, sama-sama kita katakan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saat ini masih bisa datang untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Itu semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan nanti Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulinya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan sangat memberkati kita. Di mana ada kita menabur, pasti ada menuai. Tidak mungkin orang menabur tidak pernah menuai. Menuai kan nggak mungkin. Seorang petani jika ia menabur, pasti ada saatnya ia menuai apa yang ditaburkan. Nah, kebenaran firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang benih, yaitu hal kerajaan surga. Tuhan Yesus umpamakan itu seperti benih yang ditaburkan orang, lalu secara tidak sadar benih itu akan tumbuh. Karena sesuatu yang ditaburkan dia pasti akan tumbuh. Dan kalau dia sudah tumbuh, mengeluarkan tangkai-tangkainya dan menghasilkan buah. Jadi adik-adik, apa yang perlu kita pelajari dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada saat ini kita bacakan, yaitu ada 3 hal yang kakak mau bagikan bagi kita, yaitu benih yang ditaburkan, yang kedua yaitu benih yang tumbuh, dia bertumbuh, dan yang ketiga adalah benih yang menghasilkan buah. Tidak mungkin
sebuah pohon tiba-tiba langsung menghasilkan buah tanpa menabur atau tanpa bertumbuh. Pasti harus ditaburkan dulu, dia bertumbuh dulu baru menghasilkan buah. Tidak mungkin kita langsung memetik buah daripada pohon itu. Dia harus bertumbuh dulu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita hal kerajaan surga itu seumpama sesuatu yang berharga, yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Artinya Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita, yaitu kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menaruh benih apa di dalam hati kita? Hal kerajaan surga seumpama benih, yaitu Tuhan Yesus menaruh apa di dalam hati kita untuk kita mengeluarkan buah itu. Kita mengeluarkan buah dari apa yang sudah Tuhan taburkan dalam hati kita dan bertumbuh dalam hati kita. Apa yang harus kita keluarkan, yaitu buah itu. Yaitu misalnya, contohnya, Tuhan Yesus taburkan sebuah benih semacam apa? Benih dalam hal kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Awalnya Tuhan memberikan benih kepada kita. Tuhan memberikan benih, contohnya seseorang bisa dalam bermain musik. Kalau dia bisa dalam bermain musik, awalnya Tuhan menaruh benih apa di dalam hatinya. Contohnya, mungkin dia menyukai sebuah musik awalnya, tetapi dari dia menyukai hal itu, dia akan berusaha untuk dia bisa bermain musik dan akhirnya dia bisa bermain musik. Jadi suatu hal yang paling utama itu adalah menabur benih itu dalam hati, dan benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi adik-adik, apa yang Tuhan titipkan dalam hati adik-adik saat ini dan kakak saat ini, apa yang Tuhan titipkan dalam hati kita, nah itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah itu untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Jadi adik-adik yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, potensi kemampuan harus dikembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Itu saja yang dapat kakak sampaikan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada pagi ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, dan kami boleh dapat menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua kami, bahkan adik-adik STK Kristen Elim yang dalam keadaan belajar mengajar, biarlah masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Juga guru-guru yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka terus mengambil bagian dalam pelayanan dalam STK Kristen Elim. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.